Selamat datang di kanal YouTube Adi Apriyadi Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Sebagai basis pendidikan yang sangat penting, sekolah dasar memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan menyiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan. Mari kita bahas bersama-sama bagaimana perkembangan pendidikan sekolah dasar di Indonesia dari masa ke masa. Slide 2 menjelaskan tentang sejarah pendidikan dasar di Indonesia. Pendidikan dasar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang mengatur tentang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di Indonesia. Selanjutnya, sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1913, sekolah dasar telah ada di Indonesia. Pada masa itu, sekolah dasar hanya diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan dan kelas atas saja, sedangkan anak-anak miskin diabaikan. Hal ini menjadi masalah besar karena hanya sedikit orang yang mampu membaca dan menulis, sementara mayoritas masyarakat tidak mendapatkan akses ke pendidikan. Seiring berjalannya waktu, akses pendidikan dasar diperluas dan lebih banyak anak-anak miskin diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah dasar. Namun, tantangan lain seperti kualitas pengajaran dan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi di masa depan. Slide 3 menjelaskan tentang tujuan pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Tujuan utama pendidikan dasar adalah untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menghadapi tantangan hidup di masa depan. Dengan dasar-dasar yang kuat, siswa diharapkan dapat mengembangkan diri mereka secara optimal dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan dasar juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan mengajarkan nilai-nilai moral. Hal ini sangat penting karena karakter dan nilai-nilai moral akan membentuk kepribadian siswa dan akan membantu mereka untuk mengambil keputusan yang baik dalam hidup. Pendidikan dasar juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif mereka melalui kegiatan belajar dan bermain yang diatur dalam kurikulum. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan visi pendidikan nasional Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan memiliki karakter yang baik. Slide 4 menjelaskan tentang kurikulum pendidikan sekolah dasar di Indonesia. Kurikulum pendidikan dasar mengalami beberapa perubahan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2013 dan menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan keterampilan siswa dan pengintegrasian teknologi dalam proses belajar mengajar. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan cepat di masa depan yang terus berubah. Kurikulum 2013 juga mengedepankan pendekatan pembelajaran yang lebih terpadu dan menyeluruh. Salah satu fitur terpenting dari kurikulum ini adalah penggunaan pembelajaran tematik terpadu yang mengintegrasikan mata pelajaran berbeda dalam satu tema. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang lebih komprehensif dan meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar. Kurikulum 2013 diharapkan dapat memberikan pendidikan dasar yang lebih baik dan lebih relevan bagi siswa Indonesia. Slide 5 menjelaskan tentang metode pengajaran yang digunakan di sekolah dasar di Indonesia. Metode pengajaran yang digunakan di sekolah dasar juga mengalami perubahan seiring waktu. Sekarang, metode pengajaran yang digunakan lebih berfokus pada pengembangan kreativitas dan keterampilan sosial siswa, bukan hanya penguasaan konsep dan teori. Dalam konteks pendidikan dasar, metode pengajaran yang digunakan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Beberapa metode pengajaran yang biasa digunakan di sekolah dasar antara lain adalah pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran aktif, dan lain-lain. Metode pengajaran yang digunakan di sekolah dasar di Indonesia sekarang lebih fokus pada pengembangan kreativitas dan keterampilan sosial siswa. Hal ini sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan cepat di era digital yang semakin kompleks dan dinamis.
Metode pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif juga dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Slide 6 menjelaskan tentang tantangan dan perubahan masa depan yang akan dihadapi dalam pendidikan dasar di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dan perubahan yang harus dihadapi di masa depan, di antaranya. Pertama, peningkatan kualitas pengajaran. Untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa di era digital, pendidikan dasar harus beradaptasi dan memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Kualitas pengajaran yang lebih baik dapat dicapai melalui pengembangan guru dan kurikulum yang lebih baik dan relevan. Kedua, pengembangan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran, serta membantu siswa belajar dengan lebih mudah dan menyenangkan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pendidikan yang lebih maju perlu terus dilakukan di masa depan. Ketiga, pengurangan kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk memperluas akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitas pengajaran di daerah-daerah yang terpinggirkan. Dalam rangka menghadapi tantangan dan perubahan masa depan, pendidikan dasar di Indonesia perlu terus berkembang dan berinovasi. Pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Demikian, semoga memberikan manfaat pada materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom chat YouTube.